Bayangkan, sebuah senjata yang bahkan belum selesai ditempa, tapi mampu meruntuhkan tahta, menelan nyawa raja, dan mengguncang jalannya sejarah Nusantara. Keris itu bukan sekadar logam. Ia adalah darah, ia adalah kutukan, ia adalah ambisi yang membara di ujung besi. Inilah kisah keris Empu Gandring. Sebuah kisah yang dimulai dari bengkel kecil berdebu, tapi berakhir dengan tragedi yang menjerat raja-raja Jawa dalam lingkaran kematian. Di sebuah bengkel sederhana, jauh dari gemerlap istana, berdirilah seorang empu tua bernama Gandring. Suaranya jarang terdengar di keramaian. Tetapi setiap dentuman martilnya, setiap percikan api tungkunya, menjadi bisikan gaib yang dipercaya memberi nyawa pada logam. Malam-malam panjang ia habiskan memukul besi panas, membentuk pamor yang seolah berdenyut hidup. Di tengah bau arang dan panas yang menusuk kulit, ia menenun kekuatan yang kelak tak bisa dihentikan siapapun. Namun suatu malam, seorang pemuda datang mengetuk pintu bengkelnya. Namanya Ken Arok. Matanya menyala penuh ambisi. Langkahnya cepat, suaranya keras. Dia bukan siapa-siapa, hanya seorang bawahan rendahan. Tetapi di balik sorot matanya ada mimpi yang lebih besar daripada gunung. Menjadi raja. Empu, buatkan aku keris. Keris yang bisa menaklukkan siapa saja. Keris yang bisa meruntuhkan tahta. Gandring menatapnya lama. Ia tahu senjata sakti tidak bisa lahir dalam sehari. Keris semacam itu butuh waktu bertahun-tahun. Kau tak bisa memaksa api dan logam tunduk begitu saja. Tapi Ken Arok tersenyum tipis. Senyum yang menyembunyikan kegilaan. Aku tak punya waktu. Aku butuh sekarang. Hari-hari berlalu. Empu Gandring mulai menempa. Logam dipanaskan, dipukul, dilipat, dipukul lagi. Pamor keris mulai muncul, meski samar. Namun senjata itu masih jauh dari sempurna. Baru separuh jalan. Ujungnya belum halus, pamornya belum lengkap, bilahnya belum berkilau. Tetapi setiap kali Ken Arok datang, matanya semakin liar. Kesabaran? Itu bukan miliknya. Ia melihat keris setengah, jadi itu seperti melihat singgasana, emas yang sudah bisa digenggam. Dan kemudian, malam kelam itu tiba. Ken Arok masuk ke bengkel, melihat keris yang masih panas. Masih cacat, masih setengah hidup. Tanpa pikir panjang, ia meraih keris itu, menatap tajam sang empu, lalu ceraak. Bilah yang belum sempurna itu menancap ke dada Gandring. Darah memercik ke lantai, bercampur dengan api tungku yang menyala merah. Empu Gandring terhuyung, terkapar. Tapi bibirnya bergetar melontarkan sumpah abadi. Keris ini akan menelan nyawamu. Dan 6 generasi sesudahmu. Kutukan itu lahir. Bukan dari roh halus. Bukan dari dewa. Tapi dari pengkhianatan manusia terhadap gurunya sendiri. Dengan keris itu, Ken Arok memulai langkah gila. Malam berikutnya, ia mendekati istana Tumapel. Tunggul Ametung, penguasa yang berkuasa, ditusuk dalam kegelapan. Darah tumpah, dan Ken Arok merebut Ken Dedes. Wanita yang diyakini membawa wahyu kerajaan. Dari tragedi itu, lahirlah Singasari. Kerajaan baru di Jawa. Dan semua bermula dari sebilah keris setengah jadi. Ambisi yang dibayar dengan darah. Cinta yang direnggut dengan pengkhianatan. Tahta yang lahir dari kejahatan. Namun cerita tidak berhenti di sana. Keris itu seperti makhluk hidup. Ia haus darah. Ia menuntut tumbal. Dari tangan ke tangan, keris berpindah, meninggalkan jejak mayat dan kudeta. Keturunan Ken Arok saling bunuh. Raja berganti raja. Intrik istana meledak, pengkhianatan demi pengkhianatan lahir, dan selalu ada bayangan keris Empu Gandring di baliknya. Keris itu bukan lagi sekadar senjata. Ia menjadi simbol bahwa kekuasaan di Jawa tidak pernah bersih. Ia adalah peringatan bahwa tahta selalu ditebus dengan darah. Raja-raja hidup dalam ketakutan. Setiap kali keris itu muncul, mereka merasa ajal sudah dekat. Ada yang mencoba menyembunyikannya. Ada yang mencoba menyingkirkannya. Tapi keris itu selalu kembali. Seperti bayangan kutukan yang tak bisa dilenyapkan. Tidak ada Raja Singasari yang benar-benar mati dengan tenang. Mereka semua jatuh, dengan pedang,
dengan pengkhianatan, dengan darah. Kutukan Gandring seolah nyata, mengintai dari balik singgasana. Di tengah rakyat, cerita ini menjadi legenda. Anak-anak tumbuh dengan bisikan bahwa ada keris yang menelan 7 nyawa. Bahwa ada senjata terkutuk yang menentukan siapa yang layak duduk di singgasana dan siapa yang harus mati. Dan semakin sering kisah itu diulang, semakin nyata ia terdengar. Antara ketakutan dan kagum, rakyat percaya, keris Empu Gandring bukan hanya besi, ia adalah takdir. Namun mari kita berhenti sejenak dan bertanya, benarkah keris ini membawa kutukan? Atau sebenarnya kutukan hanyalah cara rakyat menjelaskan politik berdarah? Mungkin keris hanyalah benda biasa. Mungkin tragedi lahir dari keserakahan manusia, dari ambisi yang membutakan mata. Tetapi mengapa? Setiap kali keris itu disebut, sejarah selalu berakhir dengan mayat di singgasana? Dan inilah yang paling mengejutkan. Beberapa catatan menyebut keris Empu Gandring tidak pernah selesai ditempa. Ia cacat. Ia setengah jadi. Artinya, semua darah, semua pengkhianatan, semua kerajaan yang runtuh, dilakukan dengan senjata yang tidak sempurna. Bukankah ini pesan paling mengerikan dari semua? Bahwa kekuasaan yang lahir dari pengkhianatan, dari ambisi buta, tidak akan pernah utuh. Bahwa kerajaan yang dibangun dengan darah, pasti runtuh dengan darah. Dan pertanyaan yang menggantung sampai hari ini adalah, jika keris itu memang masih ada, tersembunyi entah di mana, siapa penguasa berikutnya yang berani mengulang dosa Ken Arok?